Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang sangat saya muliakan, dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Malu Terbongkar Kebodohannya. Judul ini terinspirasi oleh buku Para Malaikat yang disusun oleh Ahmad Hadi yang diterbitkan oleh penerbit Mizan, dan saya tambah dengan beberapa buku kitab tafsir yang terkait. Hadirin sekalian, di masyarakat kita ini ada orang yang kadang-kadang merasa sok pinter, sok soleh, sok suci, sehingga memandang orang lain itu seperti statusnya di bawah dia. Hadirin sekalian, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 13 ya, di situ digambarkan bagaimana orang pada zaman Nabi merasa bahwa secara ekonomi, secara status sosial itu, dan secara keilmuan, secara macam-macam aspek itu menganggap dia lebih unggul dari Rasulullah SAW. Lalu Allah menceritakan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Jika dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu seperti orang-orang yang sudah beriman, apa kata mereka? Anu'minu kama amana sufaha, apakah saya harus beriman seperti imannya orang-orang bodoh yang mengikuti kamu itu? Bapak dan saudara-saudara sekalian, ketika saya membaca ini, saya membayangkan betapa Al-Quran itu sangat aktual. Sangat aktual. Karena di sebuah negara maju, ada seorang pegiat dakwah yang mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Mereka berkata, apakah saya harus mengikuti agama Islam yang masyarakatnya itu terbelakang secara ekonomi, terbelakang secara ilmu dan teknologi? Kami nggak level gitu. Jadi Al-Quran itu seperti rasanya baru turun kemarin untuk mengomentari kasus yang terjadi, yang saya sebut terakhir itu. Hadirin sekalian, di Indonesia juga pernah terjadi anak muda yang baru belajar agama. Kadang-kadang kita ini menjumpai orang yang waktu belum bisa membaca Al-Quran itu belajar kepada guru ngaji. Setelah bisa, kemudian 10 tahun kemudian guru ngajinya itu diolok-olok sebagai orang sesat dan seterusnya. Itu kan zalim itu. Dulu yang ngajari dia baca alif ba ta bismillah itu orang itu. Setelah dia pinter itu, gurunya itu disesat-sesatkan. Ada suatu kasus di mana seorang anak muda yang sangat semangat itu berdiri di depan mimbar seorang kiai yang menceritakan soal sholat. Kiai ini menjelaskan bahwa boleh sholat meminta rezeki, itu boleh. Anak muda ini berdiri, Pak Kiai, coba surat Toha dibaca, yang bunyinya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri.
dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Jadi tidak boleh, tidak etis sholat itu untuk meminta rezeki. Ini seperti orang tidak beragama. Di Eropa, di orang ateis itu cara berbicara kepada orang itu ada aturannya, ada etikanya. Struktur kata kalimat itu diatur. Ini tidak. Untung kiainya ini orang sabar, dan kemudian kiainya mengatakan ananda yang soleh, yang cerdas. Luar biasa. Coba dibaca doa di antara dua sujud itu, baca Rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Warzuqni apa ananda? Artinya ananda, warzuqni apa ya? Warzuqni itu artinya berikan aku rizki. Lalu dia duduk malu. Hadirin, yang namanya sejarah itu adalah sebuah pengulangan peristiwa-peristiwa masa lalu. Saya ingin menceritakan, dulu ada orang dari pedalaman yang teriak-teriak di depan orang Islam mengatakan bahwa Quran itu melakukan pembohongan. Bagaimana melakukan pembohongan? Ya, Quran itu mengatakan bahwa ia diturunkan dengan bahasa Arab. Sedangkan saya sudah meneliti, ada beberapa kata itu yang tidak bahasa Arab. Dia jelaskan. Satu, di dalam Quran itu ada kata-kata yastahzi'u. Itu dalam surat Al-Baqarah. Yastahzi'u itu tidak ada dalam bahasa Arab. Yang ada adalah yahza'u. Ini bukan bahasa Arab. Yang kedua, ada dalam Al-Quran itu yang namanya qaswarah. Qaswarah, betul memang. Farrat min qaswarah, itu macan. Orang ini mengatakan lagi, bohong Quran itu bukan bahasa Arab itu. Yang ada dalam bahasa Arab itu asad. Asad itu macan. Yang ketiga, kubar itu bahasa apa dalam Al-Quran? Itu katanya bahasa Arab. Yang ada dalam bahasa Arab itu kabir. Masih ada lagi katanya itu, yaitu ujab. Ujab itu mengherankan. Tidak ada dalam bahasa Arab. Yang ada adalah ajib. Orang ini belum sempat dijawab oleh orang Islam. Tiba-tiba ada orang tertua dari orang pedalaman juga, umurnya kira-kira 90 tahun, datang, dan pemimpin Islam waktu itu senyum. Senanglah kedatangan orang sesepuh seperti itu, tapi salah faham. Dianggapnya tertawa itu menertawakan wajahnya yang sudah berkeriput dan tulangnya yang sudah rentah. Akhirnya marah. Marahnya itu berbunyi, atas tahzi'u bi ya bena qaswatil arab wa ana rajulun kubbar ha inna hadza la syai'un ujab. Apa yang disebut bahasa Arab yang tidak bahasa Arab tadi itu ternyata dipakai oleh sesepuhnya yang ahli bahasa Arab. Akhirnya yang teriak-teriak Quran melakukan pembohongan tadi itu mundur pelan-pelan, mundur terus lari sendiri, malu sendiri. Hadirin sekalian, kisah pendek yang saya ceritakan, 3 cerita tadi itu menekankan satu hal sajalah. Jangan sok pinter. Suatu saat nanti dengan caranya Allah sendiri akan membongkar betapa Anda itu orang bodoh. Jangan sok soleh. Suatu saat dengan caranya sendiri Allah Maha Kuasa untuk membongkar siapa Anda sebenarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.